Halo, ketemu lagi sama saya di sini. Saya Fitri Andriani. Kita kembali lagi sama channel YouTube saya, di mana saya akan membacakan dan berkomentar sebagai seorang public speaking dan sebagai announcer atau sebagai broadcaster. Di sini saya masih ngebahas tentang the power of the public in the speaking. Sebenarnya in the speaking atau speaking is okay, nggak masalah gitu. Cuman kan karena bukunya dia kan The Power of the Public Speaking ya, dari Bang Charles Bonar Sirait. Oke. Kemarin saya udah ngebahas di bab 2. Di bab 2 itu dia ngebahas tentang public speaking dan peluang kesuksesan. Peluang kesuksesan dan public speaking di bab 1 yang sebelumnya di channel YouTube saya pertama itu, dimana kita sebagai public speaking itu bukan hanya saya MC atau penyiar TV, penyiar radio atau announcer seperti saya atau broadcaster seperti saya. Itu bukan hanya milik kita, bukan hanya milik saya dan MC atau penyiar TV, tapi semua orang, termasuk pemerintah, termasuk Soekarno Hatta. Dia selalu mempersiapkan segala sesuatunya sebelum dia menjadi seorang public speaking. Itu udah saya bahas, nanti boleh dilihat di channel YouTube saya yang pertama. Dan sekarang kita lanjut ke bab ketiga, kendalikan ketakutan dan go for it. Maksudnya apa ya? Yuk kita bacain. Saya masih ingat ketika pertama kali diminta berbicara di depan publik saat membawakan acara di luar kota Jakarta dalam peringatan ulang tahun sebuah perusahaan. Oke. Sebagai blackout adalah hal-hal yang lumrah. Hal itu wajar akan selalu ada dalam setiap kesempatan tampil di atas panggung dan mengganggu konsentrasi para penampil. Oke, saya setuju dengan hal ini. Berarti ya itu poin yang tadi, kendalikan ketakutan gitu. Semua hal seperti apapun ya, jika kalau kita contoh anak mau ujian sekolah gitu, sama seperti saya dulu juga mau ujian sekolah, saya juga harus berlatih dulu, belajar dulu dengan tekun dan segala macam. Habis itu baru kita nyangkut di ingatan kita dan kepala kita dan pikiran kita, baru kita mengerjakan ujiannya dengan baik. Oke, lanjut lagi, teknik menundukkan rasa takut. Nah, di sini Abang Charles Bonar Sirait menuliskan, saya yang bacakan. Di sini dia menuliskan teknik menundukkan rasa takut. Oke, tetapkan tujuan yang realistis. Setuju. Bagaimana cara menetapkannya? Menetapkan tujuan adalah hal penting mendasar untuk membangun rasa percaya diri. Menentukan tujuan yang tidak terlalu banyak, 2 atau 3 tujuan pokok. Maksudnya yaitu untuk menghindari kesalahan yang pertama tadi. Dia harusnya membawakannya dalam 2 menit, tapi dia memaparkannya lebih dari 2 menit atau dikatakan 10 menit di sini. Oke, berarti tidak perlu dengan kata-kata 2 atau 3 tujuan pokok, berarti harus fokus dan cukup. Itu sih menurut saya. Karena yang berlebihan itu juga tidak baik gitu. Lalu di sini adalah resolusi adalah kata yang paling cocok untuk menggambarkan sebuah tujuan. Resolusi menurut saya sih, kata-kata resolusi sih hampir mirip kali ya. Tapi fokus pada tujuan sih lebih enaknya begitu kali ya, maksudnya di sini ya. Setiap menjenjang akhir tahun biasanya semua tema tulisan di media massa mengajak para pembacanya melakukan resolusi. Oke, dengan resolusi ini lah secara sistematis otak atau nalar kita akan mulai memilih strategi yang sesuai. Mungkin maksudnya konsep ya, konsep dalam hal berpikir gitu ya. Oke. Kira-kira paling cocok dengan public speaking dan karir Anda dalam hal berbicara, ambil secari kertas dan tuliskan tujuan jangka pendek agar dapat berangkat. Untuk jangka pendek sih saya nggak setuju ya, karena mungkin
konsep untuk membaca atau jadi public speaking, saya setuju. Cuman untuk kehidupan tidak ada yang jangka pendek. Jadi dia harus berpikir dalam jangka panjang. Itu perbedaannya. Oke, next. Kemampuan memvisualisasikan masa depan. Maksudnya adalah imajinasi sangat ampuh untuk membunuh rasa takut. Imajinasi membunuh rasa takut. Mungkin dikatakan seperti gini. Aduh, example-nya jadi gini. Aduh, kayaknya seneng deh kalau pacar gue tuh nemenin gitu. Contoh kecil ya kan, itu ya yang udah terjadi sebelumnya atau sesudahnya kepada saya juga pribadi, dan mungkin sebagian orang juga setuju dengan kata-kata. Oke, lanjut lagi. Menghilangkan pikiran negatif. Apakah Anda memiliki pikiran negatif? Semua orang mempunyai pikiran negatif dan itu harus dihapuskan, sama sekali tidak penting untuk diingat. Oke, kalau ya sebutkan pikiran negatif itu satu persatu. Membabarkan secara ringkas adalah salah satu cara untuk mengatasi pikiran negatif. Oke, menjabarkan secara ringkas adalah salah satu cara untuk mengatasi pikiran negatif. Menjabarkan, saya tidak setuju sih ya kalau untuk menjabarkan, tetapi membuang hal yang negatif atau tidak perlu untuk dilakukan. Itu sih sebenarnya menurut saya. Anda untuk menghilangkan rasa negatif itu, yaitu ya benar saya, hal yang tidak perlu dilakukan ini kan 2 menit, lalu ke 10 menit. Berarti banyak hal yang dilakukan gitu. Dalam 2 menit ke 10 menit kan dia butuh proses 8 menit. 8 menit itu jika dibandingkan 100% sama 0% itu dia ada di rate 80%, dan itu rate-nya lebih banyak. Itu sih. Oke. Pikiran negatif itu saya sebagai saya ya. Jadi untuk yang lain ya silakan boleh berkomentar di channel YouTube saya dan di kolom komentar dengan teks atau tulisan, terserah kalian. Oke, saya lanjut. Pikiran negatif. Saya takut lupa pesan utama. Nah, tindak lanjutnya adalah tuliskan poin-poin utama atau poin-poin yang penting untuk dikatakan. Saya setuju. Saya tidak siap tidak dalam keadaan yang mendukung. Saya tidak siap dalam keadaan yang tidak mendukung. Saya setuju. Kita harus ambil tindakan lanjutan. Oke lah, kita baca. Lakukan penelitian riset kecil-kecilan sampai Anda merasa puas, dan jangan lupa untuk tetap istirahat agar tenang. Karena badan kita, pikiran kita gitu harus beristirahat cukup, tidak berlebihan juga, karena sesuatu yang berlebihan tidak baik dan akan memulihkan segala sesuatu dari badan kita, pemikiran kita, dan segala macam. Itu sih. Oke, pikiran negatif, apakah saya mampu mengangkat suasana? Tindak lanjutnya harus melakukan riset dan terjun langsung ke audiens, ketahui apa yang mereka butuhkan saat ini. Setuju banget, karena saya sudah melakukannya dalam riset waktu saya kuliah. Saya meriset apa yang. Lalu next, apakah materi yang akan saya bawakan cocok dengan tema pidato saya? Tindak lanjutannya, kuncinya adalah pengetahuan Anda tentang audiens. Kalau Anda tahu kondisi dan kebutuhan audiens, tema pidato Anda dapat tepat sasaran. Oke, setuju. Ini dua penting, hal-hal yang penting dilakukan untuk menghindari rasa pikiran negatif. Dan masing-masing orang juga punya kelemahan masing-masing dan punya kelebihan masing-masing. Jadi sebagai public speaking, menurut saya ada baiknya kita harus menjauhkan kekurangan kita. Jadi tidak ditonjolkan yang kekurangan kita, tapi kita tonjolkan apa yang kelebihan kita gitu. Seperti laki-laki ganteng, perempuan cantik, ya kan? Nah, dia punya kelebihan itu, dan dia pandai untuk berbicara, dan dia pintar untuk berbicara, dan dia pintar untuk berpikir.
Nah, itulah yang kita harus tonjolkan gitu. Kekurangannya dia tutupi sama sekali, jangan pernah akan ada. Karena kenapa? Karena itu kesuksesan, dan kiat sukses berbicara di depan publik. Oke, dan itu milik semuanya. Oke. Guru pun seperti itu. Dan aparat, seperti saya tadi bilang di awal, pemerintah dan segala macam. Oke, kita lanjut. Berpikir positif ini paling penting. Ini paling penting sekali untuk mengendalikan ketakutan. Paling sangat penting. Oke, simpul pikiran positif Anda akan menggerakkan zat adrenalin dalam tubuh dan mengubah menjadi rasa percaya diri. Setuju banget. Yang akan mempengaruhi proses ataupun pola pikir yang kemudian akan mewujudkan dalam kata-kata yang Anda pilih dalam setiap percakapan. Sangat amat setuju. Oke. Pikiran negatif dan pikiran positif. Ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Pikiran negatif, saya akan gagal. Itu negatifnya, jadi harus dibuang. Oke. Pikiran positif, saya akan berhasil. Oke. Saya akan lupa sesuatu. Oh, tidak boleh. Tidak sama sekali dilakukan. Oke. Saya berpikir positif. Saya menguasai topik yang saya bawa. Saya mampu mengingat topik umum berbicara saya. Saya menguasai topik yang saya bawakan. Saya sama halnya dengan apa yang saya akan bacakan. Sama halnya dengan apa yang saya beritahukan di channel YouTube saya ini, bahwa saya menguasai topik yang akan saya bawakan. Karena apa? Karena saya announcer dan saya broadcaster. Jadi saya akan paham betul apa isi buku ini. Dan kenapa saya senang bikin channel YouTube ini dan bawain acara dengan membuat the power of the public speaking, ya karena saya sebagai broadcaster dan announcer itu sih. Oke. Latihan konstan 2 menit. Oke, latihan konstan 2 menit. Maksudnya ya penting banget, itu penting banget. Karena udah saya bahas ya di bab 2. Oke, kita lanjut berbicara dengan catatan kecil. Sama seperti tadi, latihan konstan 2 menit. Lalu kita berbicara dengan catatan-catatan kecil kita. Jadi kita sebelum melakukan segala sesuatu harus ada persiapan. Intinya itu berlatih, dan berlatih semua orang wajib, dan mau profesional sekalipun, mau dia sudah paham sekalipun seperti saya, atau seperti announcer lain, atau seperti penyiar TV lain, atau penyiar berita lain gitu. Karena kalau saya sebutin agak banyak ya, tapi bentar ya. Pokoknya semua public speaking dan semua announcer dan semua broadcaster itu punya kelebihan, dan kelebihannya itu harus menutupi kekurangannya. Dan sebagian hampir semua announcer dan hampir semua public speaking itu mempunyai kelebihan yang luar biasa. Itu sih ya menurut saya. Oke. Lanjut, kita tadi sudah berlatih ya kan. Itu sangat penting untuk dilakukan untuk semua orang dalam segala hal dan dalam segala sesuatu, dan sebelum melakukan segala sesuatu. Oke, segmentasi latihan. Maksudnya adalah jika materi pidato Anda panjang, katakanlah butuh waktu lebih dari 20 menit. Berlatihlah dengan maksud untuk mencakup semua materi presentasi Anda dalam 1 kali latihan. Tentu saja sangat melelahkan. Anda dapat membaginya dalam beberapa tahap. Oke, lanjut lagi. Tahap pertama, Anda perlu membagi seluruh pidato itu ke dalam segmentasi. Jika per segmentasi kurang lebih butuh waktu 5 menit, berarti Anda memiliki 4 segmentasi pidato. Oke, tahap berikutnya adalah berlatih pidato per segmen. Jika hasilnya masih kurang bagus, jangan langsung lompat ke segmen berikutnya. Ya berarti
Example, kayak tadi berlatih di situ saya akan menjelaskannya dengan panjang dan saya membahas kembali di channel YouTube saya yang sebelumnya di bab 1 dan di bab 2 dalam buku ini. Oke, lanjut lagi. Tahap akhir, Anda perlu mengulangi pidato Anda mulai dari segmen awal sampai segmen akhir. Usahakan agar segmen-segmen itu tidak terputus. Oke, jika terputus di sebuah segmen, ulangi kembali dari awal segmen yang terputus itu dan hubungkan dengan segmen yang setelahnya atau yang sebelumnya, seperti yang saya lakukan barusan. Itu. Oke, lupa itu wajar, tidak sangat setuju. Karena hal yang lupa itu kita harus hapuskan. Karena kenapa? Ya karena kita butuh dengan konsep yang tidak lupa. Itu dia. Tidak perlu membicarakan semua pikiran kita. Ya, sangat setuju. Karena segala sesuatu yang di pikiran kita itu adalah yang positif dan yang negatif. Yang tadi saya sudah bacakan dari sini dan yang saya setujukan itu. Tapi kita harus tonjolkan hal yang positif dan yang negatif harus sama sekali tidak boleh ada dan harus dihapuskan. Oke. Datang lebih awal. Datang lebih awal belum tentu bisa menjamin bahwa pidato itu akan atau pembicaraan kita bisa berhasil. Bisa dikatakan setuju dan bisa dikatakan. Kenapa saya bisa katakan setuju dan kenapa saya tidak bisa saya mengatakan tidak setuju? Yang di sini saya akan bahas dia Abang Charles Bonar Sirait menuliskan di sini, datang lebih awal belum tentu bisa menjamin bahwa pidato atau pembicara kita bisa berhasil. Sangat tidak setuju atau tidak setuju, dibilang sangat tidak setuju enggak juga gitu ya. Saya setuju dengan hal yang ini, tapi datang lebih awal belum tentu bisa menjamin bahwa pidato atau pembicaraan kita bisa berhasil. Benar. Setuju berarti. Oke, karena kenapa? Ya karena kalau terlalu banyak persiapan saat kita mau melakukan public speaking, apalagi kalau orang yang harus apa ya aku bilang ya, dia sebagai public speaking yang sudah banyak melakukan hal atau rutinitas di sepanjang hari gitu, maksudnya dari pagi sampai malam dia melakukan aktivitas sebagai pejabat, contoh example-nya dia sudah memikirkan semua konsep itu. Ketika dia di depan panggung, dia akan membacakan seminimal mungkin atau bisa dikatakan yang inti-intinya saja gitu. Karena kenapa? Karena dia sudah memikirkannya. Dia sudah memikirkan apa hal yang baik, apa hal yang buruk gitu terjadi. Jadi dia sudah membuang hal-hal yang buruk terjadi dan dia tinggal membacakan hal-hal yang baiknya. Itu sih. Oke. Bersosialisasi sangat penting untuk semua orang dan juga saya itu. Memvisualisasikan kesuksesan. Setuju banget. Kendalikan nafas Anda. Sangat amat setuju. Pemanasan dengan berjalan. Tidak setuju. Karena tidak semua orang bisa pemanasan untuk ngilangin grogi atau untuk pemanasan. Tidak semua orang. Ada orang yang harus duduk diam. Ada orang yang harus ke toilet atau hal segala macam, tapi itu harus dihilangkan dan dihindari dan dibuat menjadi sesuatu hal yang positif, tapi bukan untuk dilakukan gitu. Jadi harus dihapuskan. Bisa dikatakan juga suggestion for self gitu, buat diri saya atau buat kalian yang mendengarkan. Oke, pemanasan dengan berjalan tadi saya sudah bahas, tidak setuju. Jadi diri sendiri, sangat amat setuju. Kreatiflah, setuju sekali. Oke, jangan makan dan minum.
Ada orang yang ketika dia makan dan minum, dia akan bubar jalan, dia akan jaga makanan dan minuman. Rasa gugup datang tidak pernah diduga, bisa menyerang kapan saja. Usahakan Anda telah makan dan minum 45 menit. Kalau saya sih lebih baik jangan 45 menit. Jadi kalau bisa memang 2 jam, 3 jam gitu. Atau minimum, ini minimal sih ya, minimal 45 menit ya, setuju lah kalau untuk minimal. Tapi kalau untuk begitu naik panggung kita harus minum, bisa juga, nggak masalah. Tapi jadinya tadi seperti tadi, bisa ke toilet. Nah itu kan akan membuat grogi dan segala macam. Sebenarnya itu yang harus dihilangkan. Jadi kita meminimalisir hal-hal yang kekurangan itu, atau bisa dikatakan hal-hal yang tidak perlu itu tidak usah dilakukan. Dan ini sangat sangat penting, jaga makanan dan minuman. Setuju. Oke? Hindari menyantap makanan. Oke? Hindari. Kata Abang Charles Bonar Sirait di buku ini, The Power of Public Speaking, hindari menyantap makanan yang dipantang dan dalam jumlah banyak. Sangat amat setuju. Karena saya sebagai announcer public speaking, bisa dikatakan public speaking itu entertainment, dan bisa dikatakan kita itu adalah contoh untuk orang lain. Tidak mungkin dong saya berpenampilan di depan kamera untuk bacain channel YouTube saya dengan acara yang The Power of the Public Speaking ini, dengan badan saya yang belum mandi. Nggak mungkin dong, nggak mungkin banget kan. Oke, itu sih sebagai contohnya. Dan di sini dia menyontohkan lagi dengan makanan dan minuman. Saya pun setuju. Cintai ketakutan itu, maksudnya adalah, kata Bang Bonar Charles Sirait dalam bukunya, kapan saat Anda pertama kali diminta untuk berbicara di depan banyak orang? Apa perasaan Anda? Anda merasa takut, gelisah, dan pikiran kacau? Ya, maksudnya dicintai, dinikmati keenjoyan dengan rasa-rasa yang bicara di depan banyak orang. Kapan saat Anda pertama kali diminta berbicara di depan orang, ada perasaan Anda rasa takut, gelisah, dan pikiran kacau? Sebenarnya jangan dicintai, tapi dihilangkan dari dalam pikiran kita. Itu sih ya, menurutku ya. Jadi bukan untuk dicintai ya Bang Bonar. Mudah-mudahan Bang Bonarnya juga lihat channel YouTube saya. Oke, fokus kepada pesan dan audiens. Fokus kepada pesan dan audiens. Setuju sekali, tapi tidak untuk berpatokan pada diri Anda. Karena kenapa? Saya tidak setuju untuk berpatokan pada diri Anda ataupun diri saya sendiri. Fokus kepada pesan atau audiens. Karena kenapa? Karena kita tahu konsep yang akan kita bawakan kemana gitu. Tapi saran boleh, tapi tidak boleh diambil atau ditelan dengan mentah-mentah, atau bisa dikatakan direkod di pikiran kita dengan penuh. Itu tidak bisa dikatakan seperti itu. Karena masing-masing people, karena masing-masing personal punya konsep masing-masing pada dirinya sendiri dalam masa dekat ataupun dalam masa panjang. Transformasikan energi rasa takut menjadi antusiasme. Transformasikan energi rasa takut menjadi antusiasme. Mas setuju? Karena energi rasa takut antusiasme, maksudnya jadi lebih berani gitu. Nggak setuju, karena terlalu berani juga nggak bisa dikatakan dengan baik gitu. Tapi sebagai announcer, sebagai public figure itu nggak masalah gitu. Cuman banyak orang mempunyai mengatasi semuanya dengan masing-masing caranya dan dengan masing-masing gayanya, tetapi
harus fokus gitu. Kita harus tonjolkan yang baiknya, tidak boleh yang jeleknya. Itu sih. Oke, kita lanjut ke go for it. Oke, yang tadi kita udah bahas semua pengendalian ketakutan. Lalu kita bahas akan go for it. Menghindari adalah cara termudah untuk melepas tanggung jawab sekaligus kehilangan kesempatan emas untuk menyampaikan pesan di depan umum. Menghindari adalah cara termudah untuk melepaskan tanggung jawab sekaligus kehilangan kesempatan emas. Oh, berarti kesempatan emasnya tidak boleh dihilangkan. Tetapi hindarinya lah melepas tanggung jawab. Jadi kita harus bertanggung jawab buat meraih kesempatan emas. Itu sih maksudnya. Waktu terus bergulir, semua teman Anda sudah naik ke atas panggung dan tinggal Anda sendiri yang belum melakukannya. Tidak perlu menghindari kawan, maju saja dan rasakan nikmati penampilan pertama. Just for it. This is setuju. Setuju banget. Oke. Tips. Oke, public speaking tips. Public speaking tips dalam bab ini, dalam bab kendalikan ketakutan dan go for it. Kita di sini punya public speaking tipsnya. Rasa takut itu wajar dan manusiawi. Biarkanlah rasa takut itu ada, jangan dihilangkan sama sekali. Tapi saya tidak setuju, tapi harus dihapuskan dan dihilangkan. Oke, gitu ya, Abang Bonar Charles Sirait. Karena penulisnya dia dan announcernya saya dan dia. Oke, public speaking action to tadi public speaking tipsnya. Musuh utama yang perlu dikalahkan terkait dengan rasa takut adalah diri sendiri. Nggak setuju. Karena kenapa? Diri sendiri punya kebaikan. Itu sih. Public speaking action. Tuliskan resolusi public speaking Anda. Tuliskan resolusi public speaking Anda. Oke, bisa dikatakan dengan setuju. Tetapkan tujuan presentasi Anda. Sangat amat setuju. Bayangkan ingin seperti apa. Oke, bayangkan ingin seperti apa Anda di masa yang akan datang, 5 atau 10 tahun dari sekarang, ataupun bisa dikatakan lebih. Katakan pada diri Anda sendiri sekarang, saya bisa mencapai impian saya. Oh, sangat-sangat setuju. Biasakan berpikir positif dengan berkumpul bersama orang-orang yang positif. Lakukan pembicaraan yang positif. Sangat setuju. Berlatihlah, tidak perlu menunggu sampai Anda diminta untuk berbicara. Ambil kolom tulisan dari sebuah koran atau majalah, hafalkan, kembangkan, sampaikan ke orang di dekat Anda. Sangat setuju, dan kita harus just forgo it atau melakukannya dengan baik. Itu sih. Oke, terima kasih. Semoga konten ini bermakna dan channel YouTube saya bermakna buat semua orang yang nonton. Terima kasih, sampai ketemu lagi.